Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Selasa 29 Agustus 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang ke-21 ini, bersama gereja kita memperingati peringatan wajib wafat Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, pada hari ini bersama gereja, kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Sungguh wafatnya merupakan sebuah kesaksian atas pengorbanan dan pemberian diri seorang pembela kebenaran, sahabatku. Ia menyerahkan diri di martir demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Sahabatku yang terkasih, dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dialah nabi besar yang rendah hati. Ketika memberi kesaksian tentang Yesus, ia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Bahkan ia sendiri menambahkan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sahabatku yang terkasih, mari kita merayakan peringatan wafat Yohanes Pembaptis dengan sungguh penuh sukacita iman, karena ia tentu sudah bersama Yesus di sorga. Kita patut meneladani Yohanes Pembaptis, teristimewa sahabatku yang terkasih, dalam keberaniannya menghadapi tantangan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga wafat Yohanes Pembaptis senantiasa memberi kami inspirasi untuk selalu membela yang benar dengan penuh keberanian. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bapak berkah dalam Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.